kembali ke sekolah. Sebuah kota yang terletak di Nevada, Amerika Serikat yang bernama Goldfield. Di tanggal 6 Juli 1923, ada sebuah insiden di mana hampir semua kota itu lenyap dimakan oleh kobaran api. Di masa jayanya, kota itu mempunyai populasi yang berjumlah 20.000 orang. Dan setelah kejadian itu, populasi di kota itu hanya berjumlah 250 orang. Salah satu bangunan yang selamat dari kobaran api itu adalah sekolah tinggi yang bernama High School Goldfield, Nevada. Sekolah ini didirikan pada tahun 1907. Sekolah ini mempunyai sistem pengajarannya langsung untuk semua anak pada semua umur. Sekolah ini juga mempunyai sejarah yang cukup gelap. Kepala sekolah mereka yang awalnya suka menghukum para muridnya di luar batas yang bisa dibilang kejam. Lalu ada seorang murid yang meninggal karena keracunan gas karbon monoksida. Sekolah itu pada akhirnya ditutup di tahun 1953, dikarenakan fondasi sekolah itu yang tidak lagi aman untuk digunakan, dan telah kosong serta ditinggalkan selama hampir lebih 70 tahun lamanya. Penduduk lokal percaya kalau sekolah ini benar-benar berhantu, yang hantu itu sendiri dipercaya merupakan kepala sekolah itu dan murid-muridnya. Paranormal yang beranggotakan 5 orang yang bernama Tony, Desmond, Caden, Joseph, beserta Eric. Mereka menginvestigasi serta tidur di dalam bangunan itu dengan harapan menangkap suatu kejadian paranormal di sana. Setelah mereka mempersiapkan peralatan mereka, Eric yang sedang berada di kantor kepala sekolah mulai merasa tidak enak badan. What's going on, bro? I feel like I just got socked in my stomach and I feel so nauseous now. You feel like you got socked in your stomach? Yeah. I was just following Caden trying to figure out where to put this shit, dude. Yeah, it's weird. I was walking this way, you behind me, and then you just like, kind of just like, whoa. I don't think you said whoa or something like that, and it was just kind of like, almost like when he was gonna like stumble, and he actually sat down. You good, E? I think I need some air, dude. Yeah, let's get you outside, bro. I feel so sick right now. Well, I'm glad you're all right. Like I said, don't feel like I guess you... it could be worse, right? It could be worse, and here's the other thing is, like, you're in charge here. It's not, you know, it's their build stuff, but person, dude, and I feel like crying right now. Eric merupakan orang yang skeptik tentang hal-hal yang berbau paranormal, atau bisa dibilang orang yang tidak percaya dengan hantu. Akan tetapi setelah pengalaman barusan, Eric meminta waktu untuk mengambil nafas sebelum melanjutkan investigasinya kembali. Sisa member yang lain mengarah ke lantai 3. Mereka sepertinya mencoba untuk berkomunikasi dengan si penunggu di sana. Saat para sisa tim, Tony, Joseph, Caden, mulai menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kepala sekolah itu, sesuatu pun terjadi. You think it's okay to lock them in a closet? Because it's not okay. What was that? That sounds like a chair being moved. Yeah. What was that? What was that? Just a chair being moved. Yeah. Bunyi kursi yang bergeser dari salah satu ruangan di bangunan itu terdengar dengan jelas, dan sesaat setelah itu alat perekam EVP mereka menangkap suara yang seolah menyapa mereka. Namun itu bukanlah satu-satunya rekaman bunyi kursi yang bergeser sendiri. Saat mereka di lantai 2, mereka juga mendengar bunyi ini. Yes, you need. There's no dripping out about that sound upstairs. That squeaky sound? It sounded like a chair sliding.
Dan lagi-lagi bunyi kursi yang bergeser. Are you up there? Karena banyaknya kursi di bangunan sekolah ini, mereka tidak bisa menentukan dari mana bunyi itu berasal. Sementara itu, Eric serta Desmond menginvestigasi salah satu ruangan kelas di sekolah itu. Desmond tanpa basa-basi langsung menanyakan tentang kekejaman di sekolah itu. Di waktu yang bersamaan, kamera mereka di ruangan kelas lainnya menangkap sesuatu yang aneh. Has she hit you? If she was to do that nowadays, she would go to jail. Right as Desmond says that, our static camera right outside the classroom catches some sort of shadow or mist near the toy trigger objects. Do that nowadays, she would go to jail. It's pretty faint, but if you look near the bottom half of the screen, you'll see a mist-like anomaly go from right to left towards the piano. We'll play it on a loop so you can more easily see it. Jadi, apakah rombongan pemburu hantu Ogden Paranormal menangkap bayangan dari bekas para murid yang meninggal di sana? Atau ini merupakan bayangan kepala sekolah yang masih mengawasi sekolahnya? Beritahu aku pendapat kalian. Kalian bisa melihat investigasi penuh barusan di channel mereka, Ogden Paranormal, Paranormal Investigation. Lantai basement. Pengguna YouTube Advil mengaku kalau di saat dia sedang santai, dia sering mendengar bunyi-bunyi aneh yang datang dari basement rumahnya. Suatu hari dia mengambil handphonenya dan mencoba merekam sesuatu di lantai basementnya. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Hello? I'm gonna turn on the light. Alright? Hello? Hello? Okay. I heard something. Nothing? Is anyone there? Whoa, Jesus! Sebuah lemari kaca yang cukup besar bergeser tanpa ada yang menggerakkannya. Advil pun kaget lalu lari ketakutan. Beberapa malam berikutnya Advil mendengar suara langkah kaki dari basementnya. Lalu dia pun mencoba kembali ke basement bawah rumahnya sambil merekam semuanya. Apa yang dia tangkap kali ini membuatnya sangat terkejut. I heard some noises again. Hello? Sebuah sosok hitam misterius terlihat berjalan dari kiri lalu ke kanan di dekat tangga paling bawah. Advil mengatakan saat dia tinggal di rumah itu, dia hanya menyewa rumah itu. Lalu setelah kejadian itu, Advil pun pindah ke tempat yang lain. Dan dia mengatakan kalau di rumah barunya, dia tidak lagi mengalami kejadian paranormal. Apa pendapat kalian tentang yang satu ini? Tulis di kolom komentar. Rumah peristirahatan. Seorang pemburu hantu dari Yordania yang bernama Hasan yang mempunyai channel Hasan Barbar. Dia suka melakukan investigasinya secara live di Snapchat. Kali ini dia melakukan investigasinya di sebuah rumah yang dulunya pernah ditinggali oleh seorang yang jahat dan para budaknya.
Konon katanya pria itu sekarang telah menjadi arwah yang jahat dan menghantui rumahnya, serta hantu dari para budaknya yang meninggal karena disiksa olehnya. Ada beberapa orang yang pernah melihat penampakan hantu yang muncul di sana. Seorang hantu wanita yang tidak mempunyai wajah. Saat memulai investigasinya, Hasan mendengar suara-suara aneh. Banyak dari penonton live streamingnya mengatakan kalau itu berarti arwah yang ada di sana terganggu akan kehadiran Hasan. خايف يجيني الزلمة أو يكون هون موجود ما بعرف اسمع في صوت اسمع والله العظيم في صوت يا اخوان والله بس يا اخوان موقع بسم الله مش عارف بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Hasan mendengar suara wanita dari salah satu sudut di rumah kosong itu. Dan sebuah pintu lemari dapur di dekatnya tiba-tiba tertutup dengan keras tanpa ada yang mendorongnya. Akan tetapi, itu baru permulanya. وحياة الله في إشي غريب في المكان يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أنا خايف إن شاء الله ما يكونوا ينزلوا بقبضين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب سكر. Pintu lemari yang sama kembali bergerak tepat di depannya, dan pintu geser yang ada di rumah itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Banyaknya kejadian paranormal yang terjadi membuat Hasan kelelahan dan mengambil nafas di luar rumah itu. Di saat Hasan kembali masuk untuk melanjutkan investigasinya, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Ikhwan, أنا طلعت برا شوي لأنه راسي كثير وجعني. والله العظيم خاصة المكان هون هذا بسم الله في حد هون؟ طب هون شوفي اخوان والله في اشي وحياة الله شوف طب ليكون هاي عكسي هاي والله العظيم انه في اشي موقف جوا يا اخوان وحياة الله. اسمعوا انا بقولكم بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان والله العظيم انه انا انجنيت من الغرفة هاي. بسم الله. بحكي لكم خلينا نشوف كمان مرة يا اخوان اذا في اشي. هاي انا يا اخوان والله العظيم انه في اشي جوا. بسم الله. هاي والله العظيم انه في اشي. نرجع نعمل هيك بسم الله. نرجع هيك. اخوان انا انهبلت من هاي وحياة الله انهبلت. Sosok yang menyeramkan tanpa wajah bisa terlihat jelas berdiri di ruangan di depan Hasan. Hasan lalu cepat-cepat membuka pintu itu untuk melihat siapa sosok itu. Saat Hasan membuka pintu geser itu, sosok yang tadinya ada di situ menghilang tanpa jejak. Jadi, siapakah sosok hitam misterius barusan? Apakah itu arwah penasaran yang meninggal secara misterius di rumah itu? Atau ini semua hanyalah hoax atau settingan? Kalian yang putuskan. Panggilan dari alam baka. Pemilik channel YouTube TechRec yang mempunyai konten untuk melihat daya tahan semua merek handphone. Yang paling banyak yaitu Samsung dan iPhone.
Di channelnya kalian bisa melihat semua benda-benda elektronik itu dihancurkan dengan cara dijatuhkan dari ketinggian, dipukul pakai palu bangunan, disiram Coca-Cola, dilindas kereta api, disetrum pakai taser, diiris menggunakan pisau yang panas, dibakar, dan lain-lain. Kemudian ketika dia mencoba daya tahan dari iPhone 11 Pro terbaru miliknya, ada sebuah hal aneh terjadi. Dia mengendarai ke sebuah tempat yang terisolasi selama 7 jam di gurun Nevada, Amerika Serikat. Caranya dia mengikatkan iPhone-nya yang menyala dan dalam keadaan merekam ke sebuah drone, lalu dimasukkan ke dalam sebuah sumber air panas yang bernama Diana Sponge Bowl atau nama lainnya kuali setan. Now I want to show you guys the actual hole. So as I'm walking close, just a couple steps here. Pretty crazy, guys. You can see there's steam coming straight out of this water. Grass growing on the edges here. It's supposed to be about 140 to 180 degrees Fahrenheit, so you will burn yourself if you tried like taking a dip in here, but it's super sick. We're gonna set that phone up, guys, and see how it stands up to a nice soaking bath. Saat pertama kali TechCrack memasukkan iPhone-nya ke dalam air, tidak terjadi apa-apa. Dan iPhone-nya pun keluar masih dalam keadaan menyala. Dan juga tidak ada yang aneh di dalam rekamannya itu. Akan tetapi saat dia melakukannya lagi untuk yang kedua kalinya, ada hal aneh yang terjadi. Saat dia melihat isi rekamannya, dia sangat terkejut dengan apa yang dia temukan. TechCrack mengatakan kalau dia tidak tahu apa yang bisa menyebabkan teriakan yang ada di rekamannya itu. Dan di saat dia merekamnya pun tidak ada orang selain dia dan krunya. Menurut kalian dari mana sumber teriakan itu? Beritahu aku pendapat kalian. Kalian bisa lihat video penuh barusan di channel YouTube-nya TechCrack. Diawasi. Pemburu hantu yang berasal dari Polandia yang mempunyai channel Police Paranormal TV menelusuri rumah terpencil yang ada di negara Polandia. Rumornya rumah ini benar-benar berhantu karena cerita rakyat yang ada di sana. 1 bulan sebelum mereka menginvestigasi rumah itu, seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat di dekat rumah itu menemukan sebuah mayat yang tidak mempunyai identitas. Mayat itu ditemukan dalam keadaan terbakar. Dikatakan bahwa siapa saja yang masuk rumah itu akan mengalami kejadian supernatural, seperti mendengar suara dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan menggunakan akal sehat. Investigasi mereka pun dimulai dengan mengecek apakah mereka benar-benar sendirian di situ. Zrobiliśmy już rekonesans. Jesteśmy totalnie sami. Nie ma tutaj nikogo oprócz nas. No, wchodzimy do środka. Dobra. Jak widzicie, budynek jednak jest trochę w średnim stanie. Wilku już w środku. Setelah masuk ke dalam rumah itu, mereka pun mulai mendengar bunyi-bunyi aneh yang tidak tahu asalnya dari mana. Jeżeli jesteś tutaj z nami, daj nam znać. Będziemy wiedzieć, że jesteś i odejdziemy. Każdy odejdzie w swoją stronę. Już tu więcej nie wrócimy. Czasem tak bywa w takich miejscach.
Mereka masih sempat tertawa dan tersenyum tentang kejadian barusan. Akan tetapi, ekspresi wajah mereka berubah ketika mereka mendapat respon langsung dari apa yang mereka tanyakan. Masz kolejną szansę, możesz się z nami skomunikować. Daj jakiś znak, że tutaj jesteś. Kto tu jest? Skąd to było? Nie mam pojęcia. Ale coś kurwa słyszę. Mereka tetap mendengar bunyi-bunyi aneh sepanjang investigasi mereka di dalam rumah itu. Sayangnya mereka tidak menemukan asal sumber suara itu. Akan tetapi ada part di mana mereka tidak menyadari kalau mereka menangkap sesuatu yang aneh. Kto tu jest? Kto tu jest? Kalian melihatnya? Polis Paranormal TV tidak menunjukkannya di video mereka. Sosok orang terlihat berjalan di sudut pintu di depan mereka. Halo? Nie, no bez jaj. Cisza. Idź do piwnicy. Ini mungkin saja beneran orang yang datang untuk mengecek rumah itu. Akan tetapi sebelum mereka memulai investigasi mereka, dari awal mereka sudah memastikan kalau di seluruh bangunan rumah itu tidak ada orang lain selain mereka. Jadi apakah ini merupakan sosok astral yang tidak sengaja tertangkap kamera? Atau ini merupakan manusia? Beritahu aku pendapat kalian.